Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 2 kelas fasa E7 akan menyampaikan sebuah materi geografi yang berjudul tekanan udara dan angin. Nah, pasti kan kepo banget kan sama apa sih itu tekanan udara, apa sih itu angin? Nah, kalau kalian pengen tahu, langsung aja yuk simak video kita. Dan di atas adalah nama-nama anggota kelompok kami. Apa itu tekanan udara? Tekanan udara adalah berat massa udara yang memiliki tenaga untuk memberikan tekanan di permukaan bumi. Tekanan udara di setiap tempat berbeda-beda. Mengapa bisa terjadi hal seperti itu? Hal ini dipengaruhi ketinggian tempat dan suhu udara. Udara di daerah yang memiliki tekanan udara tinggi secara fisik lebih rapat, sehingga udaranya lebih dingin dan lebih berat daripada udara yang memiliki tekanan udara rendah. Perbedaan tekanan udara inilah yang menyebabkan terjadinya pergerakan udara dari wilayah yang bertekanan tinggi ke wilayah yang bertekanan udara rendah. Pergerakan udara ini disebut angin. Alat yang digunakan untuk mengukur tekanan udara adalah barometer. Sementara itu, alat untuk mencatat tekanan udara disebut barograf. Barograf adalah barometer jenis aneroid. Hasil pencatatan barograf berupa grafik yang disebut barogram. Wilayah yang memiliki tekanan udara yang sama dihubungkan dengan garis isobar. Rumus dasar tekanan udara dalam geografi adalah Pi sama dengan F per A, di mana Pi adalah tekanan dalam Pascal atau Newton per meter kuadrat, F adalah gaya dalam Newton, dan A adalah luas permukaan dalam meter kuadrat. Tekanan udara juga terkait dengan berat kolom udara di atas lokasi tertentu. Dalam konteks ketinggian, tekanan udara berkurang seiring dengan kenaikan ketinggian. Rumus yang umum digunakan untuk mengukur tekanan udara pada ketinggian tertentu adalah PU sama dengan PO min H per 100, di mana PU adalah tekanan udara pada ketinggian tertentu, PO adalah tekanan atmosfer 76 cm per Hg, dan H adalah ketinggian dalam meter. Yang kedua, angin. Sebelumnya telah disinggung bahwa udara bergerak dari wilayah bertekanan udara tinggi ke wilayah yang bertekanan udara rendah. Pergerakan udara ini disebut dengan angin. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa angin adalah faktor yang memengaruhi pergerakan udara, atau angin adalah pergerakan udara. Adapun kecepatan angin dipengaruhi oleh tekanan udara. Adapun kecepatan angin dipengaruhi oleh yang pertama, gradien barometrik. Manusia hukum Stephenson, kecepatan angin bertiup berbanding lurus dengan gradien barometriknya. Artinya, kekuatan angin bertiup semakin besar jika nilai gradien barometriknya semakin besar. Yang kedua ada ketinggian tempat, juga memengaruhi kecepatan angin. Semakin tinggi kedudukan suatu tempat, semakin rendah tekanan udara sehingga angin dapat bergerak semakin cepat. Angin akan bertiup kencang pada daerah yang tidak ada rintangan dan reliefnya rata. Dan yang ketiga, posisi terhadap garis lintang. Kecepatan angin di daerah kutub lebih besar daripada kecepatan angin di daerah yang jauh dari ekuator. Nah, ada juga alat untuk mengetahui arah dan kecepatan angin. Nah, yang umum digunakan adalah bendera angin. Besarnya kecepatan angin dapat diketahui dengan anemometer. Berkaitan dengan arah angin, seorang ahli ilmu cuaca dari Perancis, Bais-Belot, mengeluarkan dua pernyataannya yang dikenal sebagai hukum Bais-Belot. Adapun bunyi hukum tersebut adalah yang pertama, angin adalah massa udara yang bergerak dari daerah bertekanan maksimum menuju daerah bertekanan minimum. Yang kedua, di belahan bumi utara atau BBU, arah angin dibelokkan ke kanan, sedangkan di belahan bumi selatan atau BBS, arah angin dibelokkan ke kiri. Pembelokan arah ini terjadi karena adanya gaya Coriolis akibat rotasi bumi. Angin pasat merupakan angin tetap yang bertiup sepanjang tahun dari daerah subtropik menuju ke daerah ekuator khatulistiwa. Angin ini berasal dari daerah maksimum subtropik menuju ke daerah minimum di daerah ekuator. Angin pasat yang berasal dari belahan bumi utara disebut angin pasat timur laut, dan yang berasal dari belahan bumi selatan disebut angin pasat tenggara. Di sekitar khatulistiwa, kedua pasat saling bertemu. Karena pertemuan ini berada di daerah tropis yang tinggi, daerah tersebut dipaksa naik secara vertikal atau konveksi. Angin antipasat, angin di daerah ekuador yang bergerak ke daerah kutub dan turun di daerah maksimum subtropik adalah angin antipasat.
Di belahan bumi utara disebut angin antipasat barat daya, dan di belahan bumi selatan disebut angin antipasat barat laut. Adapun jenis-jenis angin yang termasuk angin tidak tetap, di antaranya angin darat, angin laut, angin muson, dan angin fon. Angin darat. Angin darat bertiup dari darat ke laut pada malam hari. Angin ini mulai terasa sekitar pukul 8 malam hingga pukul 6 pagi. Para nelayan memanfaatkan angin darat untuk pergi menangkap ikan. Yang ketiga, angin laut. Angin laut merupakan angin yang bertiup dari laut ke darat yang terjadi pada siang hari sekitar pukul 9 pagi hingga 4 sore. Angin ini dimanfaatkan oleh para nelayan untuk kembali pulang setelah menangkap ikan. Yang keempat adalah angin muson. Angin muson adalah angin yang berganti arah setiap setengah tahun sekali. Jenis angin tersebut adalah angin muson barat dan juga angin muson timur. Angin muson barat adalah angin yang membawa banyak uap air dari benua Asia ke benua Australia, yakni terjadi pada bulan Oktober hingga bulan April. Angin ini membawa banyak hujan karena melewati perairan samudra. Dampaknya, wilayah Indonesia yang terkena angin ini akan mengalami musim hujan. Angin muson timur adalah angin yang berasal dari benua Australia ke benua Asia pada April hingga Oktober. Nah, sifat angin ini yaitu kering karena melalui beberapa gurun yang luas. Dampaknya, wilayah Indonesia yang dilewati oleh angin ini akan mengalami musim kemarau. Angin fon adalah angin jatuh. Setelah sampai puncak gunung, angin akan turun melalui lembah-lembah yang sifatnya kering dan panas. Angin ini memiliki sifat merusak karena suhunya yang cukup tinggi sehingga dapat membuat tanaman mati. Istilah angin fon di beberapa daerah di Indonesia berbeda-beda. Ada yang disebut angin brubu di Sulawesi Selatan, angin bahorok di Sulawesi Utara, dan juga angin kumbang di daerah Cirebon. Dan di Papua, angin fon disebut dengan angin wambrau. Sekian penjelasan dari kelompok kami tentang tekanan udara dan angin. Semoga bermanfaat ya bagi kalian semua. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.